Kenapa tidak mengatakan dari awal, Ren? Karena kamu tidak mau menerimanya. Rendra melepaskan kedua tangannya dari bahu Ara. Mundur satu langkah, dia tersenyum tipis. Apa yang harus dijelaskan lagi? Meyakinkan orang yang sedang emosi hanya membuang energi. Ara masih saja sekeras batu. Masih tidak percaya dengan cinta Rendra. Tanya pada di hatimu yang paling dalam. Apakah aku tidak tulus padamu? Aku menjagamu bukan karena Jalendra. Untuk diriku sendiri yang ingin memilikimu. Kali ini, senyum Rendra sangat menyedihkan. Aku akan datang besok sore. Katakan kalau memang kamu tidak ingin bersamaku. Dan aku akan pergi. Lanjutnya, lalu melangkah keluar rumah. Ruang itu menjadi sunyi. Ara masih bergeming di tempat. Sampai tepukan tangan mendarat di bahunya. Aku yang memberitahu Pak Rendra, ucap Iwati. Maaf, tadi aku menguping. Ara tidak berkomentar apapun. Mengambil segelas air putih, duduk di kursi yang menghadap jendela. 5 tahun lamanya, Pak Rendra tidak pernah terlibat hubungan dengan perempuan manapun, kata Biwati. Saat bersamamu, wajah gaharnya agak memudar dan sering tersenyum. Jemari tangan kanan Ara memutari pinggiran gelas. Mengembuskan nafas berat. Aku tidak tahu. Aku takut. Takut dikhianati. Juga khawatir terluka kembali. Ara, hidup itu harus dihadapi. Sebenarnya bukan takut. Kamu meragukan Pak Rendra. Biwati sudah mirip juru bicara Rendra. Kamu bisa menjadi desainer perhiasan juga karena Pak Rendra. Ingat saja semua kebaikannya. Satu lagi, Pak Rendra sangat menyayangi Zora, seperti putri kandungnya sendiri. Cerocos, Biwati. Ara menyerungkukkan kepalanya di atas meja. Besok sore, batas waktu yang diberikan Rendra. Bu Ara yang sedang galau. Jangan menyesal nantinya. Masih banyak perempuan perawan yang rela mengantri. Tetapi Pak Rendra memilihmu. Pungkas Biwati. Rendra yang mendorong mengikuti kompetisi, memberikan dukungan, dan selalu menyemangati. Berkat Rendra, Ara mulai merambah dunia yang sebelumnya hanya bisa dimimpikan. Ponselmu bunyi terus dari tadi? Biwati menaruh ponsel di atas meja. Nama manajer Haryadi tertera di layar ponsel. Astaga, Ara lupa belum mengirimkan desainnya. Di antara desainer yang lain, aku suka dengan keunikanmu. Kenapa belum dikirim? Kamu pasti bangga. Perhiasan hasil rancanganmu dikenakan artis Hollywood. Maaf Pak, beri saya waktu 1 jam. 1 jam? Laptop saya ada di rumah seorang teman. Oh, calon suamimu yang kaya itu. Cepatlah. Semua file tersimpan rapi di laptop. Radial meminta semua desainer perhiasan yang bernaung di bawah labelnya dan akan dipilih mana yang paling baik di antara yang terbaik. Ara mau tidak mau harus kembali ke rumah Rendra. Perempuan itu berpamitan pada Biwati, menyambar tas dan jaket. Ara masih ada sisa uang 50.000, sehingga dia bisa naik bus. Dia sampai di kediaman Rendra pukul 9 malam.
Mada mengatakan Rendra belum pulang sejak keluar mencari arah. Pak Rendra tadi sangat khawatir, Bu. Apa sudah bertemu dengan beliau? Tanya Mada. Kami sudah bertemu. Ara menjadi khawatir. Kemudian berkata, kalau sudah pulang, tolong beritahu dengan kirim pesan. Baik, Bu. Ara tidak berlama-lama. Setelah urusannya selesai, dia kembali ke rumah Jalendra. Dan sepanjang malam, dia gelisah. Baru bisa tidur menjelang pukul 3 pagi. Setelah mendapatkan pesan dari Mada bahwa Rendra sudah kembali ke rumah dalam kondisi tidak kurang satu apapun. Dewi memperhatikan Lastri yang melamun di teras. Ibunya itu seperti tidak punya nyawa. Dari kemarin lebih sering membisu. Bu, sudah jangan diratapi. Berdoa saja. Mudah-mudahan uangnya bisa kembali, kata Dewi. Bagaimana hidup kita ke depannya, Dewi? Tanpa uang dari Bayu, kita akan miskin, keluh Lastri. Dewi memainkan kuku-kukunya. Benar apa yang dikatakan oleh ibunya. Pekerjaan apa yang ringan tapi gajinya banyak. Danu, Dewi melonjak kegirangan saat melihat motor yang dikendarai Danu berhenti di depan rumah. Perempuan itu berlari memeluk sang suami. Hei, lepaskan. Aku kesini cuma mau ambil sepatuku yang mahal. Danu mendorong tubuh Dewi pelan. Aku istrimu, Dan. Sekarang sedang hamil. Dewi mengikuti langkah Danu ke dalam rumah. Danu menuju rak sepatu. Mengambil sepatu Cat pemberian dari Jarendra. Dia berencana akan menjual sepatu bermerek tersebut. Urus saja sendiri, saut Danu. Jangan pergi, Dan. Jaga Dewi. Bagaimana dengan statusku? Ya, kamu juga harus sendiri. Danu menaruh uang 200.000 untuk anakmu. Danu, jerit Dewi. Jangan cari aku. Selamat tinggal. Lastri yang melihat menantunya hanya terdiam. Sedangkan Dewi berdiri di depan motor Danu, mencegah suaminya pergi. Minggir, perintah Danu, atau aku tabrak. Dewi seperti tidak punya daya. Dia menyingkir dari depan motor, membiarkan Danu pergi. Danu sebenarnya sudah kembali ke Jakarta. Dia menikah lagi dengan perempuan lugu dari desa yang sangat penurut dan tidak neko-neko. Namanya Puput. Mereka berdua menyewa rumah petak di pinggiran kota. Setelah kepergian Danu, Dewi termangu di depan meja, menatap nanar 2 lembar uang 100.000. Statusnya tidak jelas. Katanya akan dicerai, tapi Danu tidak mengajukan gugatan permohonan cerai. Sedang hamil, tapi Danu tidak mau bertanggung jawab. Kenapa hidupku jadi begini sih? Keluh Dewi. Dewi, setelah anakmu lahir, titipkan saja ke panti asuhan. Ibu itu tega banget sama cucu sendiri. Kalian hanya bikin beban hidup saja. Merepotkan, dengus Lastri. Rumah Lastri setiap hari hanya berisi keluhan, saling menyalahkan. Bayu bertemu kembali dengan Marsha di kediaman perempuan itu. Bayu sangat takjub pada rumah milik keluarga Marsha. Walaupun tidak besar, seperti milik Rendra, tetapi termasuk kategori mewah. Papa sedang berada di luar negeri, kata Marsha. Kamu tidak kerja? Aku sedang merintis usaha sendiri. Marsha terlihat khawatir. Usaha apa? Tanya Bayu, duduk di kursi ruang tamu. Toko pakaian, jawab Marsha. Baik,
Aku ingin kita menikah secara siri terlebih dahulu. Kamu yakin? Bayu meletakkan tangannya di atas paha Marsha. Marsha menganggukkan kepalanya. Kamu siapkan saja, Sah. Bayu tersenyum lebar. Nunggu papa pulang, ujar Marsha. Karena pengangguran, sepulang dari rumah Marsha, Bayu nongkrong di kafe, memesan kopi dan matanya jelalatan melihat gadis-gadis cantik. Bayu penyuka perempuan cantik. Sayangnya, dia harus menikahi Marsha demi harta dan tahta. Bayu, apa kabar? Seorang lelaki menyapa. Bayu mendongak. Fari? Hei. Fari bekerja di Arda Wangsa Group. Lelaki berkacamata itu di divisi personalia. Boleh duduk? Silakan. Aku dengar kamu bercerai, kata Fari yang penasaran. Biasa, perempuan dari keluarga kaya tidak pernah menghargai suami yang miskin. Untuk apa bertahan? Jawab Bayu, salah satu sudut bibirnya terangkat. Yang aku dengar lagi, kamu selingkuh. Makanya Gisel menggugat cerai. Fari memandang Bayu yang salah tingkah. Itu kan hanya alasan mereka saja. Gila Bayu, meraih cangkir kopinya. Sial, Gisel telah menyebarkan perselingkuhan dirinya. Kamu sekarang kerja di mana? Aku melamar di Rat TV. Hah? Fari mengerutkan keningnya. Tidak salah. Memangnya kenapa? Bayu balik bertanya. Menurut desas-desus, perusahaan itu kan bangkrut, Bay. Tidak mungkin menerima karyawan baru, tanya Fari. Tapi, kata Marsha ada lowongan pekerjaan. Bayu menjadi bingung sendiri. Tidak mungkin itu. Salah info mungkin, sangkal Bayu. Marsha tidak mungkin berbohong. Bayu mencoba menghibur diri. Lelaki itu kemudian pergi begitu saja. Dia kembali ke kediaman Marsha, menggunakan ojek online. Bayu melihat beberapa orang memindahkan kardus. Kardus besar di truk. Dia berlari masuk ke dalam rumah mencari Marsha. Bayu, ada apa kesini lagi? Tanya Marsha. Mau pindah rumah? Iya, sebenarnya rumah ini disita karena papa terlilit hutang. Kami akan pindah ke rumah yang lebih sederhana. Jelas Marsha. Maaf, aku tidak terus terang padamu. Jadi benar perusahaan papamu bangkrut? Bayu mulai stres. Iya. Ya Tuhan. Bayu, aku tidak suka perempuan yang tidak jujur. Pernikahan kita batal. Putus Bayu. Batal? Bayu merasa tertipu. Rencananya gagal total. Uang di tabungan sudah menipis. Pengangguran. Cari kerjaan sekarang sulit. Bayu memutuskan check out dari hotel. Menyewa kamar kos yang bisa untuk 1 bulan. Rendra berbaring di tempat tidur. Di luar matahari sudah tinggi. Semalam dia pergi ke klub, tetapi tidak sampai mabuk. Dia ingin tetap waras. Dia sama sekali tidak beranjak, sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore. Setengah terhuyung, Rendra berjalan ke kamar mandi. Dia berdiri di bawah shower. Kepalanya tertunduk. Air menyentuh rambut dan kulitnya. Setengah jam kemudian, dia duduk di dalam mobil. Niko yang menyetir kendaraan menuju kediaman Janendra. Seandainya Aram membuat keputusan yang tidak diharapkan, Rendra berencana kabur untuk menghibur dirinya sendiri, yakni mendaki gunung. Langit yang semula terang dan biru perlahan-lahan berubah gelap. Rendra
melarikan pandangannya keluar jendela. Saat mobil berhenti di depan rumah, Rendra melihat Jora dan Biwati di teras. "Pah, Pah," Zora sambut Jora. Gadis kecil berlari ke arah Rendra. "Halo Zora." Rendra mengangkat tubuh Jora. "Mau bermain? Mau baca buku cerita?" tanya Rendra. Seraya melangkah masuk rumah, duduk di sofa panjang bersama Jora, mengabaikan Ara yang berada di area dapur. Ara yang melihat kedatangan Rendra tersenyum samar. Ia kembali duduk dan menyibukkan diri dengan sketsa. Lebih tepatnya, pura-pura sibuk. Perempuan itu sedari pagi mencari keinginan terdalam dan sudah menemukan jawaban. Dia akan mengatakan setelah Jora bermain bersama Rendra. Karena semalam hanya tidur selama 3 jam, dan pada siang hari dia tidak bisa tidur. Matanya terasa berat sekali. Jora bersama Biwati ke ruangan lain, memberikan kesempatan pada Rendra dan Arah bicara. Rendra memandangi punggung Arah. Dia lantas berjalan pelan menuju Arah, berdiri tepat di belakang perempuan itu. "Arah, apa kamu sudah menetapkan pilihan?" Arah tidak menjawab, membuat Rendra agak jengkel. "Jawab Arah." Rendra mendengus kasar. "Kamu ingin membatalkan pernikahan?" Kepala Ara yang tertunduk dalam sedikit mengantuk. Ara tidak tahu perempuan itu tidur dalam kondisi duduk. "Baik, jika itu memang keputusanmu. Selamat tinggal." Rendra melangkah keluar rumah. Ara mengejapkan mata dan menegakkan tubuhnya. Menarik nafas dalam-dalam. Dia menoleh ke belakang. Rendra tidak ada. "Jadi, kamu memutuskan berpisah, Bu Ara?" Biwati muncul. "Maaf, aku menguping lagi." "Tidak." Ara tidak mengerti dengan ucapan Biwati. "Tapi Pak Rendra sudah pergi." Ara bergegas, berlari keluar. Mobil milik Rendra sudah berjalan melewati pagar rumah. "Rendra, tunggu." Ara tidak mempedulikan hujan yang mengguyur. Dia berlari mengejar mobil sedan, terjatuh di jalanan. Lututnya berdarah. "Rendra!" Mobil itu hilang di tikungan jalan. Ara mencoba berdiri. "Ren, aku ingin bersamamu." Ara yang merasa putus asa dan menyadari sikapnya yang bodoh, hanya bisa bersimpuh dengan kedua tangan bertumpu di atas jalan. Kepalanya tertunduk. Ara menangis. Sudut mata Ara melihat sepatu cat yang basah. Dia menongak, melihat Rendra yang berjongkok sambil memayungi Ara. "Ren, maafkan aku," ucap Ara. "Maafkan aku telah meragukanmu." Rendra mengusap wajah Ara yang basah, menatap lekat sang calon istri. "Lain kali jangan hujan-hujanan." Ara tersenyum, kemudian memeluk Rendra dengan erat. Derai-derai hujan menjadi pengiring kebahagiaan mereka. Dan jangan pernah meragukan aku, Ara. Ara duduk di kursi. Kaki kiri diluruskan. Dia memperhatikan Rendra yang telaten merawat luka akibat terjatuh. Pandangannya beralih pada wajah Rendra yang sedikit tertunduk. Pahatan wajah itu sangat menawan, dengan sepasang alis yang tebal dan hidung mancung, rambut basah yang berantakan. Rendra menutup luka dengan kasa steril.
Dia menyarankan Ara minum paracetamol untuk meredakan nyeri. Kemudian merapikan kotak P3K. Makasih, Ren, ucap Ara. Kenapa tadi diam saja waktu aku bicara? Rendra duduk di sebelah Ara. Aku tadi mengantuk dan sempat terlelap, jelas Ara. Rendra sempat melihat bayangan Ara dari kaca spion sebelum mobil berbelok. Dia meminta Niko kembali memutar arah. Tangan Rendra terarah pada handuk yang membelit rambut Ara, melepaskan perlahan. Rendra, apa yang kamu lakukan? Serga Ara ketika Rendra menyisir rambutnya yang basah. Aku sangat menyukai rambut yang panjang, sahut Rendra. Dia terus menyisir rambut Ara dengan hati-hati. Keduanya terdiam. Keheningan menguar hasrat terpendam di hati masing-masing. Kamu ingin bulan madu kemana? Tanya Rendra, yang sudah selesai menyisir rambut Ara. Aku tidak tahu, Ren. Kalau bulan madu sepertinya harus meninggalkan Zora, kan? Ara memutar sedikit tubuhnya, sehingga berhadapan dengan Rendra. Selama ini aku tidak pernah berpisah jauh dari Zora. Kalau begitu, bukan bulan madu, tetapi liburan bersama keluarga, kata Rendra. Kita bertiga akan liburan. Ara menatap Rendra lekat-lekat. Dia memberanikan diri mencium pipi kanan Rendra. Terima kasih. Kamu menyayangi Zora seperti putri kandungmu sendiri. Katanya kemudian. Menundukkan kepala supaya bisa menyembunyikan rona merah di kedua pipinya. Pipi yang satunya tidak dicium. Nanti protes loh, ucap Rendra. Setengah menggoda, setengah modus. Memang pipi bisa protes. Seperti gadis berseragam abu-abu. Ara tersipu malu. Rendra memalingkan wajah. Jari telunjuk kanan menunjuk pipi. Dia menunggumu, Ara. Ara mencondongkan tubuhnya. Tinggal 1 inci lagi, bibirnya mendarat. Mendadak Rendra terjengkang ke belakang. Itu karena Biwati yang muncul begitu saja. Aduh, maaf. Saya masuk kamar lagi. Biwati buru-buru masuk ke kamarnya lagi. Rendra masih terduduk di lantai. Punggungnya terasa agak sakit karena menghantam lantai. Kamu tidak apa-apa, Rendra? Tanya Ara. Tidak apa-apa. Aku hanya kehilangan keseimbangan badan, ucap Rendra seraya berdiri. Oh iya, mengenai Zora, mungkin kamu bisa mendaftarkan di sekolah. Kalau mau, datanglah di hari Rabu di Premstar. Aku sudah membuatkan janji untukmu. Kamu bisa melihat-lihat dulu. Ara tidak ingin permintaan Rendra. Karena demi kebaikan Zora, Ara pun menyetujuinya. Aku harus pergi. Selamat malam, Ara, ucap Rendra. Apa mau ikut pulang sekarang? Baiklah, tunggu sebentar. Ara berderap masuk ke kamar. Ia memberitahu Biwati akan pulang ke rumah Rendra. Zora yang sudah terlelap diangkat perlahan. Biwati segera membereskan tas milik Ara, kemudian bergegas keluar rumah, mengikuti calon nyonya. Biwati duduk di samping supir, sementara Ara dan Rendra duduk di belakang. Rendra menarik pelan kepala Ara, rebah di pundaknya. Tidurlah, katanya tadi mengantuk. Bayu, Lastri ternganga melihat anaknya yang akhir-akhir ini seolah menghilang karena sulit dihubungi.
Bayu memutuskan pulang ke rumah ibunya daripada kos sementara tidak ada penghasilan. Dia bisa menghemat sedikit. Aku akan tinggal di rumah ini lagi, Bu, kata Bayu sembari melangkah masuk. Gisel, Lastri mengikuti Bayu yang masuk ke kamar. Dia menceritakan aku, Bu. Bayu melihat kamarnya yang jauh berbeda dengan kamar tidur di apartemen milik Gisel. Pasti kamu membuat kesalahan kan? Dasar anak tidak berguna. Gara-gara si Arah, aku jadi begini. Dia sengaja menggait Rendra untuk balas dendam, kata Bayu asal bicara. Awal Februari Ara akan menikah dengan Rendra, tetapi tidak tahu tanggal pastinya, karena yang diundang hanya orang-orang tertentu yang kenal Rendra Ardawangsa. Cari pekerjaan lagi, kamu kan sarjana, saut Lastri. Bayu mendesah lirih. Dia harus memulai dari bawah lagi, jika kemungkinan bekerja di perusahaan. Atau cari perempuan lagi yang bisa dimanfaatkan, Bay. Lastri seorang ibu yang sering menyerumuskan anak-anaknya. Dulu, Lastri yang memberikan ide menggait Ara, yang kebetulan kos tidak jauh dari rumah mereka. Sosok Ara yang cantik dan sederhana membuat Bayu setuju dengan ide tersebut. Memanfaatkan kebaikan dan kepolosan Ara untuk tujuannya, yakni bisa kuliah. Aku mau tidur dulu. Bayu melepaskan jaket. Kalau tinggal di sini, kamu yang membiayai kebutuhan bulanan, Bay, kata Lastri. Loh, Danu juga dimintai dong. Danu minggat. Bukankah ibu sudah pernah cerita, Dewi sedang hamil, dan Danu tidak mau tahu urusan Dewi? Seingatku belum. Walaupun begitu, aku tidak mau menanggung kebutuhan Dewi. Bayu mengyugar rambutnya. Kehidupan yang berlimpah harta kini kembali seperti dulu. Mendadak Bayu berdiri lagi. Dia mengenakan jaketnya kembali. Lelaki itu sudah putus urat malunya dengan menyambangi apartemen Gisel. Bayu sudah kehilangan akal pikiran. Selamat malam, Gisel. Angin apa yang membawamu kemari? Bayu bersimpul di depan Gisel. Maafkan aku, Gisel. Aku menyesal telah meninggalkan dirimu dan anak dalam kandunganmu. Gisel bergelak. Bayu, kamu pasti sudah tahu kan kondisi keluarga Marsya? Semua aset keluarga dia sita. Hahaha. Dan sekarang kamu menyesal. Omong kosong. Aku janji akan memperbaiki kelakuanku, Gisel. Bujuk Bayu tidak punya harga diri lagi. Memohon kesempatan kedua. Gisel mendorong Bayu dengan kaki kanannya. Pergilah, lelaki benalu. Aku mungkin bodoh waktu itu. Sekarang tidak lagi. Aku bukan keledai yang bisa terjerumus untuk kedua kalinya. Pintu apartemen Gisel tertutup rapat. Bayu yang sudah merendahkan diri sendiri memukul pintu itu. Bayu memang menyesali meninggalkan Gisel. Bersama Gisel, setidaknya dia bisa hidup enak dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh istrinya itu. Ara berdiri di depan makam kedua orang tuanya. Dia berjongkok di antara perasaan syahdu melanda Ara. Dia menginginkan kedua orang tuanya hadir di pernikahannya. Ayah, ibu, calon suamiku sangat baik, mencintai aku dan Zora. Namanya Rendra. Cukup tampan, agak galak dan dingin, ucap Ara. Dia mendongak, melihat Rendra yang tersenyum penuh arti. Dia sangat pengertian. Dia yang akan menjaga aku sampai akhir.
Setelah bicara mengenai Rendra, Ara memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya. Dia kemudian berdiri, memandangi kedua nisan secara bergantian. Sampai jumpa, ayah ibu. Ara dan berjalan, sisian menyusuri jalan kecil, berpaving blok. Mereka juga menyempatkan ke makam Janendra dan kedua orang tua Rendra. Jadi, aku hanya cukup tampan? Tanya Rendra. Bagiku, kamu cukup tampan. Aku sedikit tersinggung di depan makam kedua orang tuamu. Kalau bilang, aku cukup seksi. Papa, Mama, kenalkan, Aranina, perempuan yang kuat, ya, yang membuatku jatuh cinta. Dia pintar dan berbakat. Juga cukup seksi. Ara mengulangi ucapan Rendra. Hohoho, jadi kamu balas dendam, Ara? Iya. Rendra menggandeng tangan Ara. Daun-daun pohon Kamboja luruh di tempat angin, jatuh meliuk ke tanah. Kau kembali ke Jakarta karena mantanmu mau menikah. Sini seorang lelaki yang memakai jubah tidur berwarna hitam. Sudah bosan jalan-jalan dengan adik tercintamu? Sudah waktunya Bian sekolah dan menetap, saut Malaya. Bukan karena Rendra kan? Mac tersenyum miring. Calon istrinya cantik yang baru merintis karir sebagai desainer perhiasan. Akhirnya singa sombong itu menemukan wanita. Malaya melepas stocking dari kakinya yang jenjang. Calon istri Rendra mempunyai kecantikan yang unik. Walaupun tubuhnya tidak tinggi, tetapi punya daya tarik yang luar biasa. Max, sampai kapan kita meneruskan pernikahan kita? Malaya menatap Max tajam. Hubungan mereka cukup dingin. Bisa dihitung dengan jari berapa kali mereka bercinta dalam setahun. Percintaan yang hanya kebutuhan hasrat semata. Di dalam rumah, mereka berjarak jauh. Di luar, mereka bersandiwara demi nama baik keluarga. Sampai aku bosan atau mati, Malaya. Itu pelajaran untukmu, karena telah menipuku. Jawab Mac dingin. Aku tidak bermaksud menipu, Mac. Sudah berapa kali aku menjelaskan? Teriak Malaya. Frustasi. Aku dulu mencintaimu, rela meninggalkan Rendra. Tetapi semua rasa itu telah lenyap. Mami, Bian berdiri di ambang pintu. Dedi, Bian ingin tidur bersama Mami dan Dedi. Sini, Bian menjulurkan kedua tangannya. Kita tidur bareng. Karena hujan, Bian takut. Bian berlari ke Mac. Duduk di pangkuan lelaki itu. Iya, ada petir. Kita di dalam rumah, jadi aman. Mac memindahkan tubuh Bian di atas tempat tidur. Bian ingin Dedi bercerita tentang kisah apa? Singa dan tikus. Mami juga ingin mendengar cerita tentang singa. Sindir Mac. Aku mau mandi. Silakan kalian berdua melanjutkan cerita dan tidur. Malaya melangkah ke kamar mandi. Seandainya berpisah, Bian yang akan menjadi korban. Tetapi, jika dilanjutkan pun, tidak baik untuk tumbuh kembang Bian. Malaya perempuan cantik dan ambisius, telah merusak persahabatan Max dan Rendra yang terjalin sejak mereka kecil. Ara mengucir rambut Jora yang mulai panjang. Dalam hati dia bersyukur Jora tidak mirip Bayu, hanya rambut yang mempunyai kesamaan, bergelombang besar.
Mereka akan ke sekolah. Rencananya, Rendra akan menyusul kemudian. Seharusnya calon pengantin tidak keluyuran, celutuk Biwati. Terus, aku harus lebahan gitu. Ara berdiri setelah memasang pita warna putih di ikatan rambut Zora. Hehehe, iya juga, luluran, jawab Biwati. Biar malam pertama tambah cantik di hadapan Pak Rendra. Ara hanya tersenyum. Ia tidak dapat membayangkan malam pertama dengan Rendra akan seperti apa. Ayo Zora, kita ke sekolah. Ara melambaikan tangannya. Gadis kecil itu berjalan mengikuti Ara. Perjalanan ke sekolah membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ara diantar oleh supir bernama Pak Gadi. Sekolah TK itu luas. Gedungnya berwarna biru cerah dan putih. Dengan pintu gerbang yang besar. Ara diantar oleh staf melihat kondisi sekolah. Melihat anak-anak yang belajar dari balik jendela. Taman bermain yang nyaman. Bukan hanya Ara sendiri. Ada beberapa orang tua yang juga mendaftarkan putra-putri mereka. Karena Zora belum genap 2 tahun, dia masuk ke kelas toddler. Jadwal sekolah hanya 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan hari Rabu, pukul 9 sampai 10.30. Ara membiarkan Zora bermain di perosotan. Ada 3 perempuan berusia seusia Ara di sudut tempat bermain, memperhatikan Ara lalu berbisik-bisik. Kepala Ara menunduk, mungkin ada yang salah dengan pakaiannya. Dia mengenakan kaos putih bermotif garis horizontal, berwarna biru tua, dipadankan dengan celana bahan hitam. Sepatu yang dikenakan pemberian Rendra waktu kepenyerahan hadiah lomba desain. Tidak ada yang kotor di pakaiannya, karena harus memantau Zora. Ara pun berjalan ke arah ketiga perempuan itu. Dia kan calon istri Rendra. Ternyata tidak tinggi ya. Obrolan itu terhenti karena sapaan seorang perempuan. Kalian sedang apa? Hei Malea, kami tentu saja mendaftarkan anak-anak kami. Ara yang tidak sengaja mendengar nama Malea disebut, menoleh ke belakang. Melihat perempuan cantik dengan rok span hitam dan blazer warna hijau tua. Merasa tidak nyaman, Ara mencoba mengajak Zora pindah tempat. Tetapi putrinya tidak mau. Mereka terus membicarakan Ara yang sangat beruntung mendapatkan Rendra. Apa coba yang menarik dari dia? Siapa namanya? Ara. Malea hanya tersenyum tipis, memperhatikan Ara yang sedang mengasuh anaknya. Tidak menyangka, kulit Ara memang putih. Dunia memang selebar daun kelor. Bisa melihat Ara di sekolah. Hahaha, Arang, timpa perempuan bernama Tasya. Ara geram. Dia ingin melabrak perempuan yang telah menghina namanya. Namun saat membalikkan tubuhnya, dia melihat Rendra. Jaga mulutmu Tasya, kata Rendra. Ingat, suamimu bekerja di perusahaanku. Apa perlu aku ingatkan? Rendra, aku hanya bercanda, cicit Tasya. Hei Rendra, sapa Malea. Lama tidak berjumpa. Rendra memandangi Malea. Setelah lama tidak bertemu, tidak ada yang berubah pada diri Malea. Ren, kenalkan ini putraku, Bian, ibu Malea. Menarik lengan Bian supaya menjabat tangan Rendra. Terhadap bocah kecil yang tidak salah apa-apa, Rendra menyambut tangan Bian. Hei Bian. Setelah itu, Rendra mengabaikan Malea, menghampiri arah yang dari tadi hanya memandangi. Papa, Zora berlari ke arah Rendra. Kita pulang?
Rendra berjongkok di depan Zora, mengusap wajah Zora yang berkeringatan. Putri papa main apa? Loyotan. Rendra meraih tubuh Zora ke dalam gendongannya. Sedangkan tangan kanannya memegang tangan Arah. Mereka berdua berjalan ke arah parkir, melewati keempat perempuan yang terus mengawasi, terutama Malaya, yang darahnya mendidih melihat cara Rendra memperlakukan Ara dan putrinya. Apa dia Malaya? Mantanku, sahut Rendra cepat. Aku yang akan mengantar kalian pulang. Aku sudah memberitahu Gani. Ara menganggukkan kepalanya. Kamu tidak sibuk? Untuk kalian berdua, sebisa mungkin aku luangkan waktu. Jawab Rendra, mendudukkan Zora di tempat duduk khusus bayi yang dipasangkan jok belakang. Lalu, Rendra duduk di belakang kemudi. Rendra mengenai, tidak jadi. Ara menarik nafas karena teringat ucapan Rendra supaya tidak meragukan lelaki itu. Ara, Malaya itu masa lalu. Kamu adalah masa depanku, tegas Rendra. Aku milikmu, seutuhnya. Aku tahu itu. Terima kasih, Ren. Ara mencium pipi Rendra cepat. Itu supaya pipinya tidak protes karena lagi. Sudah seimbang kan? Rendra bergelak. Teringat malam di mana Biwati memergoki mereka berdua. Seingatku, waktu itu kamu cium pipi kiri deh. Jadi, belum seimbang, slow Rendra. Pipi sebelah kanan, Ren. Pipi kiri, Arah. Modus kamu, Ren. Sebenarnya pengen lebih dari itu. Tetapi harus nunggu sampai malam pertama, bisik Rendra. Mengelingkan mata kanannya. Ren, ada Zora, tegur Arah, yang sempat melupakan keberadaan Zora di dalam mobil. Jo, kamu ingin adik berapa? Chandra Rendra. Rendra,